Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga yang memisahkan mantan darimu adalah setan berwujud manusia. Kita merasa ada begitu banyak orang yang berusaha memisahkan mantan dari kita. Tentu yang paling populer atau paling sering dialami orang yang saat ini terpisah dari mantannya adalah kehadiran orang ketiga yang menginginkan mantan untuk menjadi miliknya, yang menginginkan menggantikan kedudukan kita di sisi mantan. Orang sering menyebutnya perebut suami orang atau perebut istri orang dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya yang lain juga banyak Misal keluarga mantan, ada budinya yang terus membisikkan mantan untuk membenci kita, mengajari keluarga mantan untuk membenci kita. Ada juga adik-adiknya mantan yang bahkan belum pernah ketemu kita, belum pernah bicara, sudah sedemikian hebatnya membenci kita. Ada juga orang tua mantan yang dengan segala cara berusaha untuk memisahkan kita dengan mantan. Alasannya macam-macam. Karena kita tidak kaya, karena begini, karena begitu, dan seterusnya. Ada pula teman-teman, sahabat-sahabatnya mantan, mungkin mereka merasa kalau mantan bersama kita, mantan tidak lagi memiliki kebebasan untuk bisa ke sana kemari bersama mereka. Mantan tidak lagi memiliki kebebasan untuk membelanjakan uangnya, untuk neraktir mereka. Sehingga mereka berusaha dengan segala cara juga memisahkan kita dengan mantan, bahkan mencarikan mantan orang lain untuk menggantikan kedudukan kita. Memperkenalkan mantan dengan orang lain agar mantan bisa segera melupakan kita. Jadi semuanya ini orang-orang yang berusaha memisahkan kita dengan mantan sesungguhnya adalah setan dalam wujud manusia. Jadi orang sudah mau menikah, dipisahkan dengan segala cara agar mereka gagal menikah. Misal banyak kita yang sudah mau menikah dengan mantan, tahu-tahu masuklah orang ketiga. Mereka berusaha untuk merebut mantan dari kita. Kita meyakini sesungguhnya mantan ini amat mencintai kita. Tetapi dipisahkan, misal dengan sihir tafrik, sihir perceraian, atau mantan diguna-gunai agar membenci kita, atau mantan kena pelet agar mencintai orang ketiga. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan mantan sekarang dengan orang ketiga? Berbuat dosa saja. Menikah juga tidak, begitu kan? Dan mereka berzina. Padahal seharusnya kalau tidak ada gangguan, mantan dengan kita sudah menikah. Tetapi mantan direbut untuk berbuat dosa bersama orang ketiga. Yang sudah menikah dicarikan cara agar bercerai. Kita diceraikan dengan mantan. Bagaimana caranya mantan membenci kita? Dibisiki setiap hari untuk membenci kita.
diajari setiap hari bagaimana caranya membenci kita. Kalau tidak tembus juga, maka digunakan itu cara-cara tadi. Menggunakan sihir tafrik, sihir perceraian, dan seterusnya. Nah, itu kan semuanya adalah kegiatan yang dilakukan oleh setan, ya. Dan satu hal, setan itu di antara begitu banyak dosa-dosa yang mereka ajarkan kepada manusia agar manusia menjadi teman mereka kelak di neraka, yang paling setan sukai, ya, itu adalah melihat suami dan istri bercerai. Ya, termasuk tadi melihat calon suami dan calon istri gagal menikah dan kemudian setelah itu berdosa terus. Nah, itu yang paling setan sukai dari begitu banyak dosa-dosa yang mereka ajarkan kepada manusia, perceraian, ya. Nah, kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi yang paling setan sukai itu adalah memisahkan suami dari istrinya, menggagalkan pernikahan, ya. Nah, kalau orang sudah menikah kan sudah halal, mereka tidak berbuat dosa lagi. Tetapi setan tidak suka yang demikian, ya. Kalau manusia tidak berbuat dosa lagi, maka teman-temannya di neraka nanti akan berkurang. Nah, maka orang mau menikah itu digagalkan, ya, agar setan punya begitu banyak teman di neraka kelak. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta say'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina mra'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Datanglah salah seorang dari anak buah iblis atau setan dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis kemudian berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil menceraikan antara dia dari istrinya. Maka iblis pun berkata, sungguh hebat engkau. Ya. Nah, jadi memang inilah ya yang paling disukai oleh setan atau iblis itu, ya. Melihat manusia bercerai, melihat manusia berpisah. Kalau sudah bercerai biasanya orang saling bermusuhan. Nah, jadi panjang tuh ceritanya, ya. Sehingga perceraian, kegagalan menikah, perpisahan, ya itu adalah sesuatu yang paling disukai oleh setan ataupun oleh iblis tadi. Nah, jadi ya, orang-orang yang terus berusaha memisahkan kita dengan mantan, yang kita sebut sebagai orang ketiga. Walaupun orang ketiga itu luas sekali, ya, tidak hanya orang yang ingin merebut mantan untuk menggantikan kedudukan kita, tetapi siapapun yang masuk ke dalam hubungan kita dan mantan itu adalah orang ketiga. Siapapun yang berusaha memisahkan kita dengan mantan itu adalah orang ketiga.
Dan orang ketiga itu adalah setan atau iblis dalam wujud manusia. Mereka adalah teman-teman setan atau iblis di neraka kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.